sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya mahasiswa dari Universitas Taruman Mayo dan teman saya Waktu Ahnan. dan di depan saya ini ada atlet sepak takraw. Dikasih grafik dari sepak takraw Indramayu. Jadi kita akan melakukan tugas wawancara yang mengenai sepak terjang Mas Taufik di sepak takraw ya, dunia sepak takraw. Jadi yang pertama itu bagaimana awal mula Anda masuk ke dunia sepak takraw? Awal mulanya ikut sepak takraw di kampung saya di Jawa sana tuh. Ya di lingkungan saya kan ada yang takraw, ada yang voli, ada yang bola. Dulu kan sayanya bola. Bola. Terus lihat orang-orang takraw lah kayak salto itu ikut. Tertarik gitu ya. Tertarik ya. Ya ala sekedarnya lah kayak passing gitu ikut. Gak bisa dulu cuman passing 1-2 kali 1 1-2 gitu doang. Terus lama-lama kayak disuruh orang tua lah ikut takraw aja gitu, siapa tahu berkembang kan, apa saingannya jarang. Iya. Suruh latihan ya 3 bulan 4 bulan lah bisa passing terus ikut popda kayak antar SD lah, porseni O2SN gitu ya. Terus lama-lama bisa ke kabupaten terus ke provinsi itu bisa. Jadi mulai sejak kapan Anda itu berlatih sepak takraw? Mulai berlatih itu berlatih itu kelas 3 SD. Berarti kelas 3 SD awalnya. Ya. Terus mulai iya. Kemarin praktek di Solo. Kapan gitu? Sama teman-teman SMA? Dalam seminggu berapa bulan sepak takraw? Kalau 1 minggu 6 full langsung. Cuma full. Istirahat minggu sore aja. Minggu pagi minggu sore. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tuh teknik. Terus Sabtu paginya jogging, kalau enggak biasanya sebelum berangkat sekolah sih di jadwal sih Selasa, Kamis, Sabtu sebelum berangkat sekolah jogging dulu. Berarti lebih awal berarti ya? Iya. Di berlatihnya di mana? Di Gor atau di Gor. Di Gor ya, ada tempat berlatih ya. Berarti datang sebelum siswa masuk udah datang dulu di Gor atlet ya. Iya. Berarti Kamis itu Selasa Kamis itu tuh nambah sendiri lagi sebelum sekolah. Ini syariat berarti. Dari anjuran pelatih ya hari latihan jam sore latihan di sini di Gor. Ada itu. Ini ada pernah iya. Apa itu Mas? Karena nih awalnya tuh ngeblok kaki gini, terus kakinya tuh yang duran ini Selatan berarti ya? Sanding apa? Sanding. Di mana itu Mas? Di Tegal, Jawa Tengah. Di Tegal. Iya. Pas tanding cedera terus diganti. Iya, terus dibawa ke apa namanya kayak orang pintar tuh. orang kaya di rumah sakit dioperasi kan, saudara ada yang ini medis kan kayak bidan, langsung dioperasi ke rumah sakit. Pilihan tuh 1 tahun 2021 Oktober jatuh nih cedera, 2022 nya langsung copot pen, langsung bisa main takraw lagi. Berarti 1 tahun proses pemulihannya itu ya. Tapi 1 minggu operasi yang 2021 main takraw passing sendiri. Iya, tapi belum salto belum apa sih, belum passing. Sekedar berlatih aja gitu ya supaya nggak hilang ya. Mulai 2 bulan 3 bulan berani langsung main lagi, langsung lomba lagi berani. Berarti pas 1 tahun itu sendiri aja? Enggak, habis operasi jatuh ini 4 bulan 3 bulan 2 bulan bisa main lagi. Langsung iya dipakai ya, namanya aja udah hobi suka sih. Masih suka ya? Iya. Di membara beratnya. Terus cedera apa saja yang pernah dialami Mas? Apa cuma patah tulang aja, cuma kilir, cedera ringan? Ankle merasa sakit aja sih, dikit ankle ya. Tapi ya nggak terlalu berat karena
kalau habis tekong kan posisi saya tekong kayak tumpuan tuh kadang sakit, kadang itu juga sama latihan di raket kan, bola pertama kayak passing ini kakinya kayak gini. Oh itu Iya, karena takut juga itu. iya, udah nggak ada yang cedera yang lain. Kalau cedera ringan yang paling ankle gitu ya. Ankle juga lama pak sebenarnya. Apa tuh kadang-kadang kambuh, Enggak sih, kadang-kadang ankle-nya nggak terlalu berat, cuman agak sakit aja kalau kadang kerasa nggak gitu terasa ya. aja ya. Terus apa saran untuk menghindarinya cedera? Belum melaksanakan takraw ya pemanasan, ya Pemanasan. sering penguatan sih. Kemana sih yang penting ya pemanasan aja ya. Pemanasan. Iya. Terus belajar teknik-tekniknya juga mas ya. Supaya jangan. Terus motivasi apa yang membuat anda semangat dalam dunia sepak bola? Ya, motivasi kemauan sendiri kan. Kalau Pertama dari diri sendiri gitu. ya, lihat orang lain, oh salto kayak gitu bagus, tapi sendirinya nggak mau ya sama aja, nggak bisa ikut takraw. Berarti pertama dari Pertama sendiri dulu kemauan ya. dia sendiri dulu. Kedua tuh dari apa ya? Dari pelatih lah yang memotivasi kita kayak suruh kayak gini, ini kayak gini, arahan ya. Semangat juga ya. Semangat juga. Udah kayak gitu aja. Bertanding atau dalam kejuaraan atau ya semacamnya gitu mas, cerita pengalaman aja tentang sepak takraw. Ya, pengalaman tuh di SD sampai sekarang aja tuh zamannya tuh keras banget, kayak semisal pas SD tuh main takraw kan 3 orang. Nah yang sering berarti tuh saya sendiri, jadi temennya tuh apa kayak belum lomba, sebelum minggu sebelum lomba baru kan. Iya, cuma tambah-tambah kurang gitu ya. Bisa. Cuman pas sendirinya saya sekolah bisa jalan sendiri, pulang pertama sendiri, terus ya sundul sendiri pas SD sendiri ya, perjalanannya sampai sekarang. Pengalaman mas atau Porda, pertama kali Porda apa sih? Pertama kali ikut Porda tuh SMP kelas 3. Kelas 3 dari Porda. Udah ikut Porda. Gimana itu? Di PK Porda dulu 2022 kelas 8 SD, kelas 8 SMP. Porda. Klaten di Jawa Tengah. Oh di Jawa Tengah. Iya. Terus 2023 kelas 9 Porda di Jepara, Jawa Tengah. 2023-nya di Jepara. Iya. Sama udah masih SMP apa ya? Kelas 3 SMP. Berarti masih sama campur sama SMA? Campur iya. Porda bebas umur ya. Berarti waktu SMP itu campur mainnya sama SMA berarti. Udah di sini udah di kan? Belum belum di sini ya. Pindah ke sini tuh kelas SMA 1 kemarin 2023 kan. Berarti SMA baru ke sini. Ya. SMP-nya di sana di Jawa Tengah. Iya. Baru kenal di sini. Berarti tapi di sini pernah? Belum. Di sini belum. Tapi insya Allah tahun depan ikut. Mantap lah. Di sini masih jalan latihannya yang masih. Kemarin di sini udah ikut pertama pil di ikutan lolos buat tahun besok 2025. Seleksi. Iya, Popilda dulu. Ya, lolos Indramayu, lolos terus Popda 2025. Terus kan ikut ini kejuaraan di Bandung juara 1 Indramayu. Popnas kemarin 2 di ya lolos Popnas aja. Sama SMA sini kan udah di sini ya. Sempat ketemu nggak sama? Beda ya? Beda di satu venue tapi beda wilayah. Ya, satu tempat tapi beda wilayah karena ininya apa wilayah 2 Prapopnas tuh di Kalimantan Barat, tuan rumahnya nggak siap, jadinya di bareng Solo sama zona 1.
Oh, jadian di Solo. Jawa Barat kan zona 2. Zona 2 ya. Berarti kalau Jawa Tengah zona Zona 1. Zona 3, zona 3. zona 3. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya ya Mas ya. Maaf ini mengganggu waktunya. Mungkin cukup sekian dari saya tentang wawancara sepak terjang Mas Farid 3. Mas Tiga di sepak takraw ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maftu Ahnan, mahasiswa dari kampus Universitas Darul Maarif bersama teman saya Muhammad Arif dari kampus UDM juga. Nah, di sini ada Mas Arya Kemuning selaku dari mantan sepak takraw. Mas, saya meminta izin ya, ingin mewawancari Mas tentang sepak terjang Mas waktu masih berkecimpung di dunia sepak takraw Mas ya. Bagaimana awal mula Anda terjun ke dunia sepak takraw? Awal mula itu ikut-ikutan paman Mas dari SD kelas 1 sore hari dari minggu. Oh, berarti Mas itu tumbuh rasa minat dan Ya, tertarik gitu ya. tertarik. Pertama diajak-ajak tertarik gitu ya. Karena itu bolanya aneh kalau dulu Aneh ya, waktu kecil gitu ya. Apa kayu ya? Kayu gitu. Biasanya karet ya. Jadi penasaran gitu dari kelas 1 SD, jadi sering ikut-ikutan bawa sama Berarti Mas itu juga termotivasi ya Mas ya? Iya Mas, sama paman. Terus mulai sejak kapan Mas menekuni dan berlatih sepak takraw Mas? Kalau menekuni dari SD kelas 3 Mas, itu baru ada event O2SN atau perseni Mas. Antar SD sama kecamatan gitu Mas? Iya Mas. Soalnya dari antar kecamatan terus antar kabupaten Mas nanti. Terus sampai wakilin kabupaten Mas. Enggak berarti ya. Dalam seminggu itu waktu sepak takraw itu berartinya berapa kali itu Mas dalam seminggu? Latihan tuh seminggu 3 kali seminggu Mas. 3 kali berarti ya. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu Mas. Itu dalam 3 hari itu berarti apa aja Mas? Teknik atau fisik atau campur sistemnya itu? Campur Mas. Campur berarti Ya, sehari itu campur ya. campur Mas. Kayak pertama fisik, terus teknik. Jangan ya. Berarti itu Mas berarti sama paman Mas berarti ya? Sama dibimbing. dibimbing sama paman dan dilatih sama guru SD juga. Oh, berarti ada guru SD-nya juga ya? Didampingi paman. Berarti itu latihan di mana Mas? Di gor atau di sekolahan atau gimana latihan? Kalau buat di SD itu biasanya di halamannya pelatih Mas. Di halaman pelatih gitu ya, di halaman rumahnya. Kalau sama paman itu biasanya di gor Mas. Oh, kalau sama paman di gor gitu. Berarti semenjak Mas berkecimpung di dunia sepak takraw, apa Mas pernah mengalami cedera saat berlatih ataupun saat bertanding gitu? Pernah Mas, kayak yang cedera ringan, cedera berat, pernah Mas. Semua. Kalau cedera ringan itu apa Mas? Kalau cedera ringan paling terkilir Mas. Terkilir gitu ya. Bagian kaki biasanya. Proses terjadinya cedera itu karena apa Mas? Kalau boleh tahu. Kalau terkilir ya gara-gara salah pendaratan Mas, pas turun dari lompatan gitu. Oh, pas turun dari lompatan salah pijakan gitu ya. Terus jatuh terkilir gitu ya. Kalau cedera beratnya apa Mas? Kalau cedera berat itu ankle Mas, kena ankle-nya gitu. Pernah yang kalau gitu ya. Pas lagi beratnya atau pas lagi bertanding Mas? Nah, itu pernah juga sih Mas, berlatih sama bertanding juga pernah semua. Berarti
pernah 2 kali gitu ya. Nah, Berarti apakah Mas mengalami trauma atau gimana pas pertama pertama kena ankle? kali kena ankle nggak ada sih mas, Belum ada Tapi trauma. masih semangat gitu ya. masih Masih semangat ya. kayak rasa frustasi gitu mas, karena nggak bisa main gitu. Oh, pas masih mentok gue ya Mas ya. Iya mas, semangatnya juga masih muda lah. Masih muda. Berarti itu pas Mas mengikuti Porda dari kelas berapa Mas? Dari SMP mas, kalau Oh. Nah, SMP kelas 2 sampai SMK kelas 3 mas. Oh. Ikut Porda itu ya. Nah, Terus proses penanganan dan pemulihan cedera yang Mas alami, entah itu cedera ringan ataupun cedera berat, itu gimana prosesnya? kalau Proses ringan pertama itu dipijat dulu mas, Berlingan itu. cedera ringan dipijat baru buat istirahat gitu. Oh berarti kalau cedera ringan cuma dipijit sampai istirahat aja ya. Rasa terkikir juga sih kalau pijat sama tradisional gitu. Oh pijat tradisional. oh bisa sama berat hancur ya Mas ya? Iya bisa juga mas. Kalau cedera berat itu proses pemulihannya gimana itu? Cedera berat itu kan ankle, Oh, kena ankle-nya. sama juga mas, cuma pijatnya ke dokter gitu. Terus biasanya Dikompres sama dikompres es. pakai es. Nah terus habis itu kompres atau perban mas. Oh diperban kakinya. Elastis. Nah, namanya Itu kalau cedera berat masa pemulihan berapa bulan Mas? kalau cedera berat itu paling cepat 4 bulan mas, kalau lama 6 bulan lah. Paling cepat 4 bulan paling lama. Berarti selama mengalami cedera itu Mas nggak ikut berlatih gitu ya? Iya mas, sama sekali, cuma ikut kayak ya latihan juga kayak lari-lari, nggak berat gitu mas. Oh nggak sampai lompat-lompat gitu ya. Berarti apakah Mas pernah sering tuh Mas mengalami cedera-cedera ringan ataupun berat? Kalau cedera ringan sering mas, kalau cedera berat mah enggak sih kayaknya. Cuma 2 kali gitu ya. Nah, Tadi kalau cedera ringan sering ya. sering kalau ringan. Ada latihan juga kadang cedera. Pernah cedera? Pernah mas, pernah latihan itu apa ya, Latihan salto. latihan salto, terus apa lagi kayak juggling bolanya gitu. Oh. Sering mas. Kemudian apa sih saran dari Mas sendiri untuk menghindari terjadinya cedera, entah itu cedera ringan ataupun berat Mas? Kalau saya sih ya, sebelum memulai bermain sepak takraw, pemanasan dulu lah mas. Pemanasan ya. Kalau selesai bermain takraw penting mas, biar badan aktif mas. Berarti termasuk juga istirahat yang cukup ya Mas ya? Nah, Untuk stamina biar prima. jaga kesehatan lah gitu. Makan ya Mas ya, pola makan. Makan yang cukup, jangan begadang gitu. Ngaruh juga Bang. Begadang Juga ya. itu pengaruh mas. Stamina ya buat ngejaga stamina ya. Nah, pasti mas. Apa sih Mas hal yang membuat Mas berhenti dari karir Mas sebagai atlet sepak takraw? Kalau berhenti gara-gara fokus kuliah sih mas, sama kerja gitu, kerja sampingan mas. Itu pas kuliah Mas, kuliah. Kuliah itu di Jogja. Oh kuliah di Jogja. Berarti jauh dari tempat latihan gitu ya. Jauh mas, Oh. Tapi pas di Jogja itu ada teman latihan nggak itu? nggak ada mas. Oh nggak ada. Solo Sama karir. kali. Jadi terlambat ya. Terhambat. Perjalanan atletnya ya. Terus juga kayak bagi waktunya susah mas. Dan juga kayak ya kan tahu sendiri lah kuliah gimana gitu. Padat ya. Tugas kelompok, ya, belum tugas individu. Berarti Mas pernah mengalami kerja sambil kuliah kan Mas? Pernah mas. Kalau kerja pun kerja sampingan mas, kayak barista. Oh, di kafe. Ada yang panggil suruh jadi baristanya gitu.
apa sih Mas saran ataupun motivasi untuk para generasi atlet-atlet ini ya, muda generasi yang akan datang itu, motivasi buat atlet yang akan datang itu semangat belajar atau gimana itu. Motivasi sih. Ya semangat terus lah, jangan pernah menyerah gitu, Fokus berdoa ya, fokus tujuannya gitu. Pasti tercapai sih. kita pada usaha ya, usahanya sungguh-sungguh benar ya, tercapai ya. eh, Kita berarti berjalan namun Motivasi. sekian dari saya Kami dan pokok sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, jika ada salah tutur kata kami mohon maaf. Terus saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Mas Arya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.